Selamat datang di video pembelajaran bersama kelompok 2 dari program studi PGSD kelas 4G. Di video kali ini kita akan membahas materi energi. Pengertian energi. Kata energi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ergon, yang berarti kerja. Dalam fisika, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha, kerja, atau melakukan suatu perubahan. Satuan internasional untuk energi adalah joule, dan satuan energi lainnya adalah kalori. Dalam energi, kita mengenal hukum kekekalan energi yang berbunyi, energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah bentuk dari bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain. Kemudian bentuk-bentuk energi. Yang pertama, energi kimia adalah energi yang tersimpan dari senyawa-senyawa kimia. Contohnya, penggunaan lampu senter yang menggunakan batu baterai sebagai sumber energi kimia. Yang kedua, energi listrik adalah energi yang timbul dan perpindahan muatan-muatan listrik. Energi ini merupakan salah satu bentuk energi yang paling banyak digunakan. Contohnya, penggunaan peralatan listrik seperti setrika, TV, penanak nasi, dan lain-lain. Yang ketiga, energi kalor adalah energi yang berasal dari energi listrik yang diubah menjadi energi kalor atau panas. Contohnya, setrika listrik, kompor listrik, solder listrik, dan lain-lain. Yang keempat, energi cahaya adalah energi yang terbesar dari matahari. Tidak hanya manusia dan hewan yang membutuhkan cahaya, bahkan tumbuhan pun menggunakan cahaya untuk memproses makanan yang dikenal dengan sistem fotosintesis. Yang kelima, energi otot adalah energi yang dihasilkan oleh otot tubuh. Contohnya, energi otot yakni manusia dan hewan yang menggunakan ototnya untuk melakukan kegiatan. Yang keenam, energi bunyi merupakan energi yang dihasilkan oleh getaran benda. Contohnya, bunyi bel listrik, bunyi orang berbicara, dan bunyi alat-alat musik. Yang terakhir, energi nuklir terjadi karena adanya reaksi fisi atau reaksi fusi dalam atom dan unsur-unsur radioaktif seperti uranium. Contohnya, penggunaan nuklir sebagai sumber energi dalam pembangkit listrik tenaga nuklir. Kemudian kita lanjut ke macam-macam energi. Macam-macam energi terbagi menjadi 3, yaitu energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Macam-macam energi. Yang pertama, energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerak yang dilakukan atau dialaminya. Kata kinetik berasal dari bahasa Yunani kinetikos yang artinya bergerak. Maka dari itu, semua benda yang bergerak suatu pasti memiliki energi kinetik. Energi kinetik disebut juga energi gerak. Contohnya, energi kinetik adalah ketika seseorang mengukur shot lock pada permainan badminton dengan tujuan agar shot lock terbang ke arah lawan. Rumus energi kinetik EK, energi kinetik sama dengan 1/2 dikali M massa benda dikali V kuadrat kecepatan benda. Berikut ini contoh soal dan pembahasan energi kinetik. Di sini saya akan menjelaskan tentang energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena posisinya atau bentuk maupun susunannya. Energi potensial disebabkan adanya gaya gravitasi suatu benda memiliki energi potensial yang sebesar jika masanya semakin besar dan ketinggiannya semakin tinggi. Contoh energi potensial yang paling terkenal adalah energi potensial pada pegas. Jika pegas ditekan dan kemudian dilepaskan, maka pegas melempar benda yang menekan tersebut. Energi yang digunakan melempar oleh pegas adalah contoh energi potensial. Energi potensial dibagi menjadi 3. Yang pertama, energi potensial listrik. Energi listrik dapat terjadi bila sebuah partikel bermuatan bergerak dalam sebuah medan listrik. Secara sistematis, energi potensial listrik dapat dirumuskan sebagai berikut. Potensial listrik sama dengan konstanta
buka kurung, muatan sumber, tutup kurung. 2. Energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi adalah energi potensial yang disebabkan oleh gaya gravitasi bumi. Usaha sama dengan gaya gravitasi sama dengan massa benda dikali konstanta gravitasi dikali ketinggian benda. Secara sederhana, energi potensial gravitasi suatu benda bermassa terhadap satu bidang acuan adalah sebagai hasil kali tersebut dengan ketinggian benda dari bidang acuan, tanah, lantai, dan lain-lain. Secara matematis, energi potensial dapat dirumuskan dengan perhitungan berikut. Energi potensial sama dengan massa benda dikali kekuatan gravitasi bumi dikali ketinggian benda. 3. Energi potensial pegas. Energi potensial pegas adalah energi ini dibutuhkan untuk menekan atau meregangkan pegas. Secara sistematis, perumusan energi potensial pegas dapat dicari dengan potensial listrik sama dengan setengah konstanta sama dengan perubahan posisi. Energi potensial dalam kehidupan sehari-hari. 1. Buah kelapa yang jatuh. 2. Dua muatan yang segaris dengan jarak tertentu. 3. Bola yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Berikut ini contoh soal dan pembahasan energi potensial. Yang ketiga, energi mekanik. Energi mekanik secara sederhana dapat diartikan sebagai jumlah antara energi potensial dan energi kinetik pada suatu benda. Energi suatu benda yang disebabkan karena gerakan, posisi, atau keduanya dapat disebut sebagai energi mekanik. Contoh energi mekanik secara sederhana adalah ketika Anda melakukan servis pada permainan badminton. Rangkaian aktivitas pada permainan badminton adalah contoh penggunaan energi mekanik dalam kehidupan sehari-hari. Contoh energi mekanik yang lain yaitu pada permainan ayunan, permainan biliar ketika seseorang sedang melakukan lompat galah, dan lain-lain. Rumus energi mekanik yaitu energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Energi mekanik berkaitan langsung dengan hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi yang berbunyi, energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah bentuk dari bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain. Berikut ini rumus kekekalan energi. Energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik sama dengan konstan. Energi mekanik 1 ditambah energi mekanik 2. Kemudian dari rumus tersebut kita jabarkan seperti gambar yang telah ditampilkan. Berikut ini contoh soal dan pembahasan energi mekanik. Perubahan energi. Perubahan energi dapat terjadi ketika ada perubahan dari suatu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Hal tersebut seringkali disertai perpindahan energi. Yang pertama, perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya pada batu baterai yang sedang digunakan dan aki yang sedang digunakan di motor. Yang kedua, perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Contohnya pada waktu menyetrum aki motor atau mobil dan pelapisan logam oleh logam lainnya atau penyepuhan. Yang ketiga, perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya penggaris mika yang digesekkan di rambut, penggunaan dinamo sepeda, penggunaan generator, dan pemuatan kincir angin. Dan keempat, perubahan energi listrik menjadi energi kinetik. Contohnya penggunaan blender, penggunaan kipas angin listrik, dan penggunaan mesin cuci. Yang kelima, perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya radio, penggunaan bel rumah, televisi saat ditonton, pengeras suara di masjid, dan tape recorder. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekeliruan makna. Sampai jumpa.